Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Hadinata. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam dengan NIM 2101002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang CPU pada mata kuliah Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Supina SPDM-Kom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke presentasi. CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Sejarah CPU generasi pertama pada tahun 1940-an masih berupa sekumpulan tabung kedap udara yang mirip botol. Botol-botol ini sama dengan tabung yang biasa ditemukan di televisi model yang sangat kuno sekali. Setiap CPU membutuhkan ribuan botol, dan daya tahannya hanya beberapa jam saja. Kemudian ia boros tegangan listrik, dan perangkat pendinginnya pun berukuran besar. Komputer generasi pertama yang menggunakan CPU model ini adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dikembangkan oleh J.P. Enkert dan J.W. Mowgli di Amerika Serikat. ENIAC terdiri atas 18.000 tabung kedap udara yang membutuhkan ruangan seluas 18 x 8 meter persegi untuk pengoperasiannya. Pada tahun 1948, proses komputasi mulai masuk ke komputer generasi kedua yang menggunakan transistor. Penemuan transistor membawa pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi, terutama dunia elektronika. Penggunaannya didemonstrasikan pertama kali oleh Bell Telephone Laboratories. Dengan transistor, kebutuhan listrik jadi lebih rendah dan tingkat panasnya bisa dikurangi. Pada generasi ketiga sudah mulai digunakan semikonduktor yang menggunakan lusinan transistor dalam sebuah chip silikon kecil. Dengan cara ini, sebuah sirkuit elektronik yang berisi komponen-komponen yang saling terkoneksi bisa disatukan dalam sebuah sirkuit tunggal, atau yang dikenal dengan IC, Integrated Circuit. Dari sinilah mikroprosesor berawal. Awal tahun 1970-an, sirkuit semikonduktor sudah mulai dikembangkan dengan kompleksitas 1000 transistor per sirkuitnya. Selanjutnya, pada tahun 1971, komponen yang benar-benar disebut mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Chip tersebut diberi nama Intel Core 4004. Fungsi dari CPU tersebut ialah CPU berfungsi seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, pemindai, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik MAA, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada MAA dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus yang menghubungkan antara CPU dengan MAA. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendecoder, instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika
atau ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu, meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirimkan hasil pemrosesannya, kemudian ke memori fisik, media penyimpanan, atau register apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan penghitung program akan memantau instruksi yang sukses dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai. Selanjutnya, komponen CPU. Unit kontrol yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini sudah pasti terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan. Dan pada saatnya akan disajikan ke alamat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat masukan input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila diperhitungkan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja ALU. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya, komponen CPU. Yang pertama, register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Secara analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melaksanakan perhitungan dan perbandingan logika. Selanjutnya, komponen CPU yang kedua, ALU. ALU unit yang berfungsi melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika, Boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu. Selanjutnya dari komponen CPU, yaitu yang ketiga, CPU interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register, dan juga jenis bus eksternal CPU yang akan menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti input dan output. Jenis-jenis CPU. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard
dan dapat diganti dengan prosesor yang lain, asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Dari beberapa produsen prosesor hanya ada 2 nama yang menguasai pasar, yaitu jenis-jenis prosesor Intel dan AMD atau Advanced Micro Device. Ini contoh dari CPU Intel atau prosesor Intel yang terbagi bermacam-macam, mulai dari Intel Pentium 4, Intel Pentium D, Intel Pentium Dual Core, Intel Core 2, Intel Core i7, dan Intel Core i9 yang tertinggi saat ini. Jenis prosesor Intel ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda, mulai dari 1,73 GHz sampai dengan kecepatan 3,8 GHz. Yaitu selanjutnya prosesor AMD. Pada sejarah perkembangannya memproduksi produk yang utama termasuk mikroprosesor, chipset motherboard, dan embedded prosesor kartu grafis atau GPU. Jenis-jenis prosesor AMD antara lain AMD K5, AMD K6, AMD Duron, AMD Athlon, AMD Athlon 64, dan masih banyak lainnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.